Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Unida Malang. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya kita tahu bahwa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sangat dibutuhkan oleh guru atau dosen. Karena pembelajaran yang menyenangkan dapat menentukan kesuksesan dari proses belajar mengajar. Namun, fakta di lapangan, tidak semua guru atau dosen mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Supaya kita tahu trik-trik apa saja yang diperlukan agar kita mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan, kali ini kita kedatangan narasumber yang pakar di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Abdul Hamid Bakhtiar, SPD, MPD. Beliau adalah seorang teknolog pembelajaran dan juga Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardana Malang, dan juga beliau aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas mengenai terkait pembelajaran. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Selamat datang Bapak. Baik, Pak Indra, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Amin. Bapak sebagai seorang teknolog pembelajaran, kira-kira apa sih trik yang bisa dilakukan oleh seorang guru atau dosen supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Baik, Pak Indra. Mendesain pembelajaran yang menyenangkan itu memang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena itu salah satu faktor yang bisa menentukan kesuksesan dari proses belajar mengajar. Sebenarnya ini sangat mudah sekali, cuman tidak semua guru atau dosen bisa melakukan hal tersebut. Ini menurut saya bukan menurut buku ya. Kunci utama untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan itu hanya satu. Jadilah guru atau dosen yang disukai atau disenangi siswanya atau disenangi peserta didiknya. Gitu. Coba kita bayangkan, analoginya seperti sederhana sekali. Ketika ada orang yang di depan Pak Indria seumpamanya, orang itu orang yang paling Pak Indria benci, ngomong. Kira-kira Pak Indria itu mendengarkan enggak gitu? Wah, itu biasanya tidak, coba. Pak. Kayak wah orang ini gitu. Nah, iya kan? Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah tidak disukai atau ketika guru itu dan dosen tidak disukai oleh peserta didiknya, apapun yang dijelaskan, ya, apapun yang dijelaskan, mereka pun akan acuh, tidak akan mendengarkan secara serius. Boleh juga mendengarkan hanya pura-pura, itu aja. Ada orang yang berpendapat itu gampang sekali supaya kita itu dicintai siswa atau mahasiswa. Misalnya ya, kalau wajahnya cantik, cuma gantung itu pasti disukai. Belum tentu, karena ada orang yang cantik tapi judes, ada kan, ada. Ganteng juga judes. Sebenarnya menurut saya, walaupun kita mempunyai wajah yang agak jelas, ya, nggak tahu saya wajah yang nggak jelas itu seperti apa, itu bisa disenangi orang atau disenangi siswa. Itu tergantung bagaimana kita mendesain kepribadian kita. Kalau kita dicintai hanya karena modal wajah, ya itu bukan bagus dalam proses belajar mengajar. Itu biasanya akan merusak suasana proses belajar mengajar. Tetapi ironisnya, sudah wajahnya nggak jelas, tidak disukai, itu akan menghancurkan suasana pembelajaran. Itu sebenarnya itu belum masuk ke dalam proses belajar mengajar. Itu modal utama yang harus dimiliki oleh guru atau dosen supaya bisa menciptakan proses belajar mengajar. Pertama yaitu jadilah guru atau dosen yang mempunyai kepribadian yang disukai siswanya. Itu aja. Wah, mudah sekali ya. Disukai
oleh mahasiswanya. Itu. Nah, disukai itu disukai kayak gimana ya Pak Hamid ya? Gini. Untuk ini ya, untuk menciptakan ini tidak boleh terpisahkan. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, pertama modalnya harus jadilah guru atau dosen yang disenangi. Untuk menjadi dosen atau guru yang disenangi, maka harus bisa menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Yang perlu dicari itu bagaimana supaya disenangi, kan itu sebenarnya. Iya. Itu bukan hal yang sangat mudah menurut saya. Yang pertama ya, ketika ketika masuk ke ruang kelas itu pertama harus ngajar dengan hati. Bagaimana cara mengajar dengan hati? Maksudnya begini, orang yang mengajar dengan hati ya itu biasanya penuh keikhlasan, memperlakukan siswanya itu secara sama, baik yang kurang cerdas. Kita tidak boleh mengucapkan kepada siswa atau peserta bodoh, itu sangat fatal sekali. Kalau memang itu kurang cerdas, ada yang cerdas, ada yang cerdas. Itu yang baik, itu kata-kata yang bijak. Jangan sekali-kali menjelaskan mengutarakan kepada siswa bodoh sekali ya. Jadi kalau orang yang ngajar dengan hati itu ya, maka dia ketika dia melakukan proses belajar mengajar, maka dia penuh keikhlasan memperlakukan siswa secara adil. Baik karena memang siswa itu mempunyai karakter yang berbeda kan. Ada yang kurang cerdas, yang cerdas itu. Kalau cuma gini, ada yang kurang cerdas, kurang diperhatikan. Itu kan bisa melukai perasaan siswa tersebut. Kalau seperti itu jangan berharap seorang guru atau dosen itu bisa disukai. Itu yang pertama ya. Jadi memanusiakan siswa. Ada istilah menggunakan pendekatan humanis ya. Jadi memperlakukan mahasiswa peserta didik secara adil. Kalau orang yang ngajar dengan hati itu benar-benar ikhlas, tidak terkait dengan ini karena gajinya murah, tidak berpikir dengan gaji itu. Bahkan dia tidak memperdulikan gajinya. Saya tuh ngajar nggak pernah berpikir gaji, nggak dibayar nggak apa-apa, saya sementing tega gitu aja sebenarnya. Itu aja. Itu gitu Pak ya. Itu. Kemudian yang kedua itu harus bagaimana cara penampilan di kelas ya. Itu juga berpengaruh. Jadi ketika kita masuk kelas itu penampilan harus menarik ya, harus menarik. Contohnya ketika jalan di kelas atau berdiri itu harus energik seorang guru itu. Jangan seperti orang cacingan semua ini. Itu kan bahaya, itu nggak menarik kan? Nggak menarik, lemas kayak orang. Terus seperti ada orang bermasalah terus dia ketika masuk kelas nggak pernah senyum, kemudian menunjukkan wajah yang ruwet. Kata Pak Jokowi kan ruwet. Nah, itu tidak akan menarik. Sudah wajahnya nggak jelas seperti itu tidak akan menarik. Itu tidak akan menarik. Jadi penampilan itu penting ya. Maka ketika punya masalah ya, orang guru punya masalah harus diselesaikan dulu. Jangan langsung masuk kelas. Maka kalau menurut saya itu kan ada 4 kategori ya, atau kategori guru atau dosen yang baik. Yang satu ya, tidak punya masalah itu ya. Itu yang satu. Tidak punya masalah. Nggak bisa Pak, orang kan pasti punya masalah, betul. Tetapi sebelum mengajar diselesaikan dulu di luar, atau jangan masuk kelas. Disembunyikan gitu kan. Contohnya begini, ketika dia punya masalah dengan keluarga semua, dia lagi stres masuk dalam kelas. Coba bayangin apa yang terjadi, ngamuk terus di kelas. Itu bahaya itu ya. Itu tidak punya masalah. Siswanya jadi pelampiasan. Jadi pelampiasan. Yang kedua, tidak bermasalah. Itu yang kedua. Contohnya begini, tidak bermasalah dengan fisiknya, kemudian fisikisnya. Contohnya, kalau bermasalah dengan fisik semuanya, contoh dia tuli gurunya semuanya, dia ngajar tuh teriak-teriak terus. Karena kan dia beranggapan bahwa dia ngajarnya pelan. Itu kalau dia teriak terus, karena dia punya masalah dalam inderanya kan. Jadi ini akan secara otomatis kan mengganggu semuanya. Itu satu. Yang kedua, seumpama di bidang inderanya penglihatan, dia buta warna seumpama. Kemudian dia ngajarkan tentang warna. Dia kuning jadi merah. Itu kan ini kita belajar tentang warna, ini warna merah. Nah, padahal yang ditampilkan kuning. Nah, itu kan terjadilah perdebatan dengan siswa
hanya dia tidak sadar bahwa dia mungkin punya masalah dalam penglihatan. Itu yang terkait dengan kemudian juga terkait dengan fisikisnya sebenarnya. Kalau guru, coba bayangkan dia stres memang atau depresi, dia masuk kelas. Coba kita bayangkan dia stres terus masuk kelas, apa yang akan terjadi? Pasti ngamuk terus. Itu ya. Jadi yang tidak bermasalah. Yang ketiga ya, itu yang guru yang baik, dan itu menurut saya ya, Pak Indra cari di buku tidak ada itu. Sebenarnya gini, dia tidak memberi masalah. Contohnya begini, karena sering banyak sekarang ya terjadi pelecehan seksual di kelas, itu terjadi pelecehan seksual terhadap anak didiknya, itu kan. Itu banyak terjadi. Itu akan memberi masalah itu sebenarnya. Itu bisa jadi nanti berkaitan dengan hukum. Nah, yang paling penting yang 4 guru itu atau dosen itu yang paling penting yang 4 ini bisa menyelesaikan masalah ya. Dia bisa menyelesaikan masalah dirinya, juga bisa menyelesaikan masalah siswanya. Nah, itu yang paling. Tetapi guru dan dosen itu tidak hanya bisa menyelesaikan terkait dengan pembelajaran, karena guru itu kan sebagai panutan baik di sekolah maupun di, maka bisa jadi dituntut bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Itu guru. Itu masih belum terkait dengan proses pembelajaran ya. Yang terkait dengan proses belajar mengajar supaya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, karena ini sangat penting. Karena kalau pembelajaran itu tidak dibumbui dengan rasa senang, itu akan segera berakhir. Itu siswa itu akan berusaha atau menginginkan bahwa pembelajaran akan segera diakhiri. Beda dengan yang menyenangkan. Kalau memang mesti nggak akan terasa. Tiba-tiba waktunya, kok sudah habis gitu sudah Pak ya? Habis Pak. Oh gitu ya. Yang paling penting gini Pak Indra, apakah ini yang paling penting. Mungkin kita kan tidak tahu apakah kita itu disenangi atau tidak. Nah, itu yang paling penting kan. Itu gimana Pak? Apakah kita ini sudah disenangi siswa atau tidak? Iya. Nah, caranya begini. Coba kita tidak masuk semua atau pura-pura tidak, Pak Indra pura-pura tidak masuk, tapi jangan sampai Pak Rektor tahu, pura-pura. Pura-pura tidak masuk. Tidak masuk. Pak Indra dicari enggak sama siswa itu? Atau sering diingatkan enggak? Itu ya. Gitu. Kalau siswa itu sudah berarti itu salah satu ciri bahwa Pak Indra tidak disukai sama siswa. Kalau dibiarkan ya. Kalau dibiarkan. Masuk, dibiarkan. Karena dia kedatangannya sudah tidak diharap gitu loh. Iya kan? Maka ada istilah begini. Ada guru atau dosen yang haram kehadirannya, ada yang wajib. Itu ada istilah seperti itu sampai. Jadi yang wajib itu yang disenangi itu. Yang haram kehadirannya itu mungkin yang tidak senang. Kalau sudah tidak senangi ya, itu kan kedengaran sepatunya saja, itu mereka sudah tidak lari, sudah gelisah. Itu hanya kalau seperti itu bagaimana kita bisa menciptakan proses belajar mengajar kalau sudah ini. Gurunya haram Pak ya. Iya, haram kehadiran. Maka yang saya katakan itu pertama kunci utama yaitu harus menjadi pribadi guru atau dosen yang disenangi. Kalau kita disenangi, siswa itu pasti mendoakan. Ketika sakit seumpamanya, pasti mereka itu mendoakan yang baik, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau dibenci, mendoakan juga istighosah supaya cepat berangkatnya gitu. Maka seperti itu. Itu tidak perlu kita hendaki. Wah, ya. Jadi bahaya sekali. Makanya kunci utama ya untuk menciptakan proses belajar mengajar itu satu, jadilah pribadi guru yang atau dosen yang disukai siswanya, yang bisa disukai oleh. Karena memang terus terang ya, kita dilahirkan itu dengan karakter yang berbeda kan. Ada yang dilahirkan dengan yang ditakdirkan dengan orang judes, ada kan. Kemudian ada yang sabar, ada yang suka senyum. Tetapi apapun takdir kita harus ketika di dalam kelas ya harus bisa mendesain atau bisa meminit diri kita bahwa kita itu bisa supaya bisa disukai oleh peserta didik itu yang paling penting. Maka tiga kecerdasan itu harus dimiliki oleh guru atau dosen. Satu, kecerdasan intelektual, emosional. Kemudian sebetulnya kalau emosional itu yang terkait dengan emosi, bisa meminit apapun kondisi kita. Jadi apapun karakter siswa yang berbeda-beda itu kita akan bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Itu masih belum terkait dengan kita sudah masuk ke
proses belajar mengajar itu yang perlu dipersiapkan dulu sebenarnya untuk Langkah langkah awal supaya kita bisa mendesain proses belajar. Seperti yang walaupun kita mempunyai wajah nggak jelas ya, nah kita nggak tahu wajah nggak jelas juga apa ya. Kita bisa juga, bukan hanya modal dengan wajah ganteng kemudian wajah yang cantik. Ada cantik tapi judes. Wah, ada yang kan marah-marah. Marah-marah, suka masuk kelas marah-marah gitu. Itu tidak menjamin. Walaupun jelek tetapi lemah lembut, Iya, baik jangan hati. jelek, nggak jelas. Kalau jelek Wajahnya nggak jelas. ya gitu loh. Wajahnya ngeblur Tapi berarti, Pak, ya. ironisnya begini, sudah wajahnya nggak jelas, dia tidak menyenangkan. Itu menghancurkan suasana proses belajar. Wah, itu yang paling bisa penting. pergi muridnya, Pak. Iya, Ya. untuk menjadi orang yang disenangi itu 3 itu harus dimiliki: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu harus ada pada diri seorang pendidik, guru dan dosen itu. Sekarang yang terkait mungkin dengan pembelajaran sekarang sudah masuk dan pertama yang harus dilakukan adalah satu, membuat perencanaan pembelajaran. Kalau dalam istilah akademik kan RPP. Iya, Pak. Kenapa? Karena kalau dalam RPP itu sudah dirancang apa yang akan dilakukan, kemudian metodenya apa, kemudian diskusinya, metode model pembelajarannya apa. Jadi ini sudah tertata di situ ya. Jadi ketika masuk di kelas itu tidak blank lagi karena sudah ada materinya, ada tujuannya, ini ada. Kita bayangkan sekarang semua pekerjaan yang dilakukan dengan tidak terencana pasti sia-sia. Iya. Ataupun berhasil tapi nggak maksimal. Contoh begini, ketika Pak Indra mau ke pasar ini analoginya. Pak Indra tidak ada rencana sebenarnya, tapi cuma ke pasar aja. Apa yang terjadi? Ketika di pasar kan bingung sebenarnya. Saya mau ngapain nih? Ada orang yang jual sayur, ditanya, "Bu, sayurnya berapa ini?" 5.000. Terus pergi lagi, ya cuma tanya cuma. Terus Cek harga berarti, cek harga. Terus dia cek harga sayur. Ketua ikan lagi tanya lagi. Itu kan nggak beda dengan ketika Pak Indra mau ke pasar sudah ada perencanaan. Saya mau beli ikan, maka langsung ke tuku ikan itu. Medianya apa supaya bisa terbeli? Maka menggunakan bawa uang yang secukupnya kan gitu. Sama dengan pembelajaran. Kalau memang tidak ada perencanaan sebelum sampai di kelas tuh blank. Tidak tahu metodenya apa yang akan digunakan, media yang apa tidak tahu, belum dia persiapkan, itu tidak akan menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Bisa jadi nanti ngawur gurunya itu atau dosen ngawur ketika di kelas, karena memang nggak tahu apa ya, dia mikir, pura-pura mikir, padahal dia memang tidak persiapan. Iya. Jadi karena dalam RPP itu sudah jelas, jadi metodenya apa. Dalam menggunakan metode pun juga harus dipilih, ya kan? Iya, betul. Metode juga itu. Ada orang kadang-kadang beranggapan begini, bahwa metode diskusi itu bagus, ada kan. Kemudian model kooperatif learning bagus. Belum tentu, jangan seperti itu. Model kemudian metode termasuk media ya, yang dikatakan bagus apabila sesuai dengan karakter siswanya. Kemudian sesuai dengan materinya. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contoh, menurut Pak Indra diskusi bagus enggak selama ini? Orang kalau dibandingkan ya, cara amal dengan diskusi menurut Pak Indra bagus enggak kira-kira? Bagus mana kira-kira? Ya tergantung. Ya, tergantung kan? Iya, ada yang diskusi bagus. Contoh, orang ngajar TK, coba menggunakan metode diskusi. Ya berkelayanannya orang. Kenapa? Karena tidak cocok dengan karakternya. Iya. Medianya cuma. Kalau di SD kan menggunakan gambar kan? Iya. Tapi gambar itu harus dipilih. Jangan sesuai dengan umurnya. Cuma gini, tentang mengajar tentang struktur organ tubuh sama manusia. Ya, terus dia menggunakan gambar. Tapi gambarnya orang tua, jenggotan, pakai tongkat, ya nggak menarik. Jadi itu harus sesuai dengan. Berarti kalau yang SMP pakai artis gitu Pak ya. Artis Korea gitu ya. Kartun. Itu Pak Indra. Jadi jangan sekali-kali menggunakan bahwa metode ini lebih bagus, bahwa ini bagus. Jangan. Itu yang sesuai, yang metode, media, kemudian model yang bagus dikatakan bagus jika sesuai dengan karakter siswanya. Kemudian jika sesuai dengan materinya. Kemudian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu ya terkait membuat perencanaan. Kemudian yang sudah saya sempat
Yang kedua, ini dalam proses belajarnya menguasai materi. Ya, menguasai materi. Menguasai materi. Guru dan dosen itu sebelum mengajar harus benar-benar menguasai materi. Jangan ketika di kelas masih pegang buku. Itu tidak menarik. Itu menunjukkan kalau dia ngajar masih baca buku, berarti dia tidak menguasai materi. Dia kan nggak menarik juga. Coba bayangkan Mbak Indira baca buku, anak buka bab sekian, itu sudah nggak zaman lagi. Guru itu harus sudah hafal. Oh, hafal. Ini bandingan orang ceramah ya, orang ceramah pegang teks dengan tidak menarik mana kira-kira. Kan yang spontan kan. Kalau baca teks kayak apa? Nah, ini kan kayak gitu. Begitu juga ngajar. Ketika guru sudah pegang buku, itu tidak akan menarik. Akhirnya wajahnya tertutup, Pak, ya. Dan juga dia menunjukkan bahwa dia tidak menguasai materi. Ketika ditanya marah, akhirnya marah. Padahal anak terus. Jangan seperti itu. Jadi itu jangan terkesan bahwa ketika di dalam kelas itu menunjukkan bahwa dia tidak menguasai materi. Dan ingat, materi itu selalu diupdate, Pak Indra. Itu bisa jadi siswa itu atau mahasiswa lebih cerdas dengan gurunya terkait dengan materinya itu. Ya. Sementara dosen dulu itu terus yang digunakan. Padahal sudah ada buku revisi kan. Makanya kita harus ketika ngajar itu jangan fokus ke satu materi, harus bisa mengkait-kaitkan. Ada istilah contextual teaching and learning kan. Jadi harus dikaitkan. Jadi ini akan menarik sebenarnya. Sesuai dengan perkembangan. Iya, sesuai perkembangan. Jangan hanya itu isu-isu yang terkini sekarang ini apa gitu Pak. Ngajar mulai tahun Jepang sampai sekarang. Semua gitu. Jadi Jepang, gitu. materinya itu padahal sudah ada yang terbaru. Betul. Makanya begini, sering terjadi ya di kelas itu ketika guru itu melakukan tes ternyata mahasiswa lebih atau siswa juga bisa menjawab berbeda dengan guru. Guru yang tidak cerdas ya, bukan bodoh ya. Guru yang akan selalu menyalahkan. Itu. Oh, salah itu, saya ngajar. Itu namanya guru dalam istilah teknologi, guru yang atau dosen yang behavioristik. Iya, behavioristik. Ya. Jadi mengekang perbedaan mahasiswa dan siswa untuk berpikir mengembangkan ide kreatifnya. Maka guru yang bagus itu yang guru konstruktivis. Artinya begini, guru konstruktivis itu kan bahwa peserta didik itu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Contoh ada di TV itu. Kalau yang selama ini kan naik ke puncak gunung. Tinggi sekali kan, kiri kan kuliah saja banyak pohon cemara. Itu lagu dulu. Ada lagi naik ke puncak gunung tinggi kiri kanan kuliah saja banyak pohon stroberi. Itu jangan disalahkan karena memang sebelahnya stroberi. Bukan pohon cemara itu. Kalau kanan kiri gedung semua, nggak apa-apa Pak ya. Maka ketika jadi perbedaan itu jangan nyalahkan dulu, itu yang paling penting. Contoh matematika 3 kali 4 berapa Pak Indra? 1000 bagus itu bagus. Kalau saya dosennya bagus itu, dan bagus. Ada yang jawab 12 bagus juga. Ada yang jawab 5 bagus. Dan kita jangan marah dulu. Yang perlu tahu kenapa dia jawab seperti itu, ya kan? Ada yang bilang 4. Kenapa? Pak, saya punya foto ukuran 3 kali 4 jumlah 4. Iya, betul juga kan? Iya. Ada yang 12, baru kita lurus. Saya bukan masalah, ini matematika gini. Itu. Jadi jangan selalu menyalahkan jawaban. Jangan selalu sering marah-marah. Itu tidak akan disenangi. Itu ya. Jadi terkait dengan penguasaan materi ya. Kemudian gunakan metode tadi yang sesuai. Kemudian medianya juga harus dipersiapkan. Kemudian juga ketika ngajarnya juga ini yang paling penting Pak Indra. Jangan terlalu monoton. Ada orang bilang sersan, kalau sana tidak sesat. Sersan itu apa? Serius tapi santai. Itu saya nggak setuju karena itu untuk pangkat tentara. Saya bilang sesat.
Apa sesat, serius tapi santai juga. Bukan tersesat ya. Makanya saya sering di Pak sesat gitu kalau ada masanya. Ternyata sesat itu serius tapi santai. Serius bukan tapi santai, bukan sersan seperti itu. Ya. Jadi memang itu yang perlu ditekankan bahwa membangun pembelajaran itu sangat sekali menentukan kesuksesan dari proses belajar mengajar itu ya. Kemudian lagi dalam memilih apa tadi ya, media sudah saya singgung ya, metode sudah. Jadi tidak semua metode itu bagus. Jadi kemudian juga instrumennya ya, membuat instrumen itu penting. Ya. Ketika membuat instrumen pembelajaran itu ya harus melihat kondisi siswanya, itu yang paling penting. Artinya buat instrumen penilaian itu harus sesuai dengan kemampuan siswanya. Dan memang itu penting, instrumen itu penting. Kenapa? Untuk mengetahui apakah, ya kan? Ya. Apakah yang saya ajarkan itu sudah bisa diterima, mengerti atau tidak. Ya. Itu yang paling penting ya. Karena kalau tidak ada evaluasi, itu kita tidak akan tahu bagaimana mengajar, apakah saya itu sudah sukses atau tidak. Ya. Tetapi ingat, ketika Pak Indria melakukan evaluasi, ternyata ini guru kadang-kadang sering menyalahkan siswanya kan. Ketika adakan evaluasi, ternyata nilainya jelek semua. Murid-murid, ya kan? Ya, karena menyalahkan siswanya, bodoh, belum tentu. Bisa jadi gurunya yang bodoh. Gurunya itu ngajarnya nggak jelas. Gurunya nggak jelas ya. Nggak menguasai materi, nggak membuat perencanaan, ya kan? Ya, nggak membuat perencanaan, nggak justru secara medianya juga nggak dipersiapkan dari awal. Atau ngajarnya nggak jelas, ngeremeng-ngeremeng semuanya. Iya. Nggak jelas. Cuma siswa mau berontak nggak bisa. Jadi mengikuti takut takut ya. Itu yang paling penting, itu jangan nyalakan siswa dulu, kecuali gini, ketika mau lakukan tes ya, ternyata yang sukses itu 90%. Ya, kemudian ada 10%, itu mungkin kesalahan yang perlu diremedi. Ya. Tapi kalau semuanya nggak sukses, ya, kemudian nggak sukses sampai 90% fatal, itu bisa jadi gurunya yang berarti harus dilihat dari gurunya. Iya, itu harus bijak, guru harus bijak. Supaya tadi tuh disenangi itu. Ya, tidak boleh menyalahkan siswanya. Jangan hanya modal, saya ganteng, saya cantik, pasti disenangi. Oh, tidak. Kalau dia tidak bisa memanage dirinya, pasti dia akan tidak sukai. Kalau sudah tidak sukai, jangan itu haram. Artinya dalam, ya kan? Kasarnya begitu. Dia haram kehadirannya. Haram kehadiran dalam kelas. Kan, apalagi kedengaran sepatunya. Gitu. Makanya Pak, untuk mengetahui bahwa kita sudah disenangi tidak atau tidak, ya seperti itu. Ketika Pak Indria gak masuk, dicari enggak? Dicari. Wah, kalau saya terus dicari. Ketika Pak Indria sakit, didoain bagus enggak? Wah, didoain Pak. Itu berarti salah satu. Karena itu boleh juga buat angket Pak Indria untuk mengetahui bahwa kita itu disenangi atau tidak. Tapi jangan sampai menyantumkan nama, tulis nama, name. Ya pasti jawabannya bagus-bagus itu kan. Iya, betul. Pasti bagus-bagus jawabannya. Karena ketakutan. Di akhir perkuliahan itu kita memberikan evaluasi, ada istilah refleksi ya, boleh refleksi. Jadi sebagai tindak lanjut bagaimana kita, ini penting. Maka yang saya tekankan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, maka yang paling utama itu secara tidak langsung sebagai media ya, sumber media yang paling utama itu kepribadian kita. Jadilah kepribadian guru kepribadian guru yang mempunyai kepribadian atau dosen yang mempunyai kepribadian yang disukai oleh siswa. Bagaimana supaya disukai? Harus mempunyai 3 kecerdasan itu, ya kan? Kecerdasan. Itu juga harus mengerti. Makanya ini dua-dua yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, satu harus menjadi guru yang disenangi. Untuk menjadi guru yang disenangi harus bisa menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan berharap kalau dosen dan guru sudah dibenci, jangan berharap bahwa dia akan bisa menciptakan proses pembelajaran yang itu tidak impossible, nggak mungkin. Itu jelas. Berarti kalau misalnya pembelajaran yang menyenangkan itu pada peserta didik itu pasti akan bermakna.
ya bermakna, sehingga dia akan ingat terus. Oh, ketika diajar oleh gurunya itu, dia akan ingat terus bahwa materinya saya pernah diajari oleh Bapak ini dengan materi ini, begitu Pak ya, karena di kelas itu menyenangkan, begitu Pak Nah, ya. iya, itu kalau sudah disenangi bahwa secara otomatis dia sudah membangun motivasi belajarnya. Iya. Sudah, seperti yang saya kata, seperti itu. Kalau ada orang yang saya benci ada di depan saya ngomong, apa yang terjadi? Coba bayangkan. Semua yang diomongkan itu salah. Padahal benar. Iya. Kenapa? Karena dia sudah dibenci. Dia sudah membenci. Nah, itu membenci kan. dulu. Tetapi ketika ada orang ya yang paling dicintai ada di depan kita, coba dia ngomong sejuk, ya kan? Ya kan? Sejuk Adem hati, gitu ya, adem, menyenangkan. walaupun salah dibela, oh biasa itu manusia, Ya. kan itu kan? Ya, alasannya Kenapa? manusia. Oh, itu manusiawi, gitu ya, manusiawi. walaupun Sama bersalah. dengan guru, kalau sudah dicintai, maka ketika diomongkan mereka akan serius, seneng. Tapi ingat ya, jangan dicintai karena wajah ya, itu bahaya itu. Kalau karena wajah itu akan merusak suasana proses mengajar. Ya, itu karena kepribadian yang dia miliki disukai oleh siswa. Itu wajah itu ya hanya sebagai tambahannya saja. Bagus lagi kalau memang di wajahnya cantik, kemudian kan gitu. pribadinya cantik, itu paling bagus ya. Jadi ibaratnya luar dalam cantik ganteng gitu lah ya. Cantik luar dalam. Nah, ya, luar dalam. Oke. Jangan jelek luar dalam. Nah, menarik sekali Pak Hamid ini ya tentang pembicaraan pada hari ini ya mengenai pembelajaran menyenangkan. Jadi ternyata untuk membuat siswa peserta didik senang itu ya kita harus bagaimana dicintai oleh peserta didik itu paling utama itu. Seperti itu ya, sehingga jangan lupa sebagai seorang guru juga kita juga harus mempersiapkan diri ya sebelum mengajar itu, mempersiapkan diri RPP, medianya dan sebagainya. Medianya. Iya betul. Ya ibarat orang mau terjun itu sedia payungnya ya, nggak terjun bebas ya. Kalau terjun bebas, wah nanti ketika di kelas tuh nggak bingung lagi. Ya nggak bingung lagi. Gitu ya nggak tolak-toleh gitu Pak ya. Ketika ditanya bisa menjawab dengan detail, mengena, nggak usah ngarang. Ngarang karena padahal dia nggak bisa jawab tapi ngarang. Itu menyesatkan tuh namanya, berdosa itu. Berdosa ya Pak ya. Iya, yang pertama yang juga mengajarlah dengan hati. Yang paling penting. Dengan hati. Penuh keikhlasan, menganggap itu bahwa adanya sendiri. Ya, betul. Karena itu kan sebenarnya amanah. Amanah. Jadi, kalau ada siswa yang kurang cerdas, muring-muring itu salah. Itu salah itu. Justru dia tidak disekolahkan karena tidak cerdas kan. Dan itu merupakan kalau sampai guru itu bisa mencerdaskan dia, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang ngajar yang sudah cerdas. Apa maksudnya? Kalau sudah cerdas mungkin kita tidak memerlukan energi yang sangat banyak kan untuk mencerdaskan. Jadi kalau yang tidak cerdas sampai dibimbing dengan baik sampai dia cerdas, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengajar kita yang sudah cerdas. Itu yang paling penting. Maka ketika memiliki karakter siswa yang berbeda, baik berbeda dengan intelektualnya, kemudian dengan sikapnya, kemudian gaya belajar ya ada juga, kemudian gaya kognitif juga ada di situ. Itu harus bisa memperlakukan dengan baik apapun karakter siswa yang ada di situ. Karena itu merupakan tanggung jawab bagi seorang guru. Justru kita berdosa kalau selalu memarah-marah sama dia, apalagi sampai bilang bodoh. Maka saya tekankan ke mahasiswa itu, nanti kalau kalian jadi guru, jangan sekali-kali membilang bodoh. Coba saya bilang bodoh Pak Indra, kira-kira apa yang terjadi? Wah, menyakitkan itu kan? Ya, membunuh maka karakter. lebih bagus diperhalus, kurang cerdas. Cerdas. Padahal bodoh sebenarnya. Atau mungkin gini Pak ya, tidak ada anak yang pintar, ada yang bodoh, tapi ada istilahnya ada yang anak yang rajin belajar dan mau belajar, ada yang tidak mau belajar gitu ya. Kalau anak yang rajin belajar mau belajar kan otomatis anak itu akan menjadi cerdas ya seperti itu. Iya, maka ada istilah reinforcement, ya kan? Penguatan. Itu yang lebih penting karena kan guru nggak ngerti itu reinforcement. Jadi orang reinforcement itu memberi penguatan. Cuma gini, ketika ada yang satu siswa yang tidak bisa mengerjakan soal, itu jangan langsung kamu dasar nggak belajar. Hanya nih bukan. Tapi harus ditanya ya apa kendalanya, masalahnya. Contohnya begini, dia di penguatan. Bayangkan kalau dia sudah nggak cerdas, dicaci maki coba.
Bisa jadi makin dia bisa down ya Pak ya. kan? Iya, makin Maka kasihlah reinforcement, penguatan. Penguatan. Panggil dia. Sebenarnya itu kamu pinter. Saya yakin kalau kamu belajar, itu pasti bisa mengerjakan seperti ini. Iya. Ini kan mudah tuh. Kamu pinter. Coba belajar lagi. Dia kan merasa Iya. orang ngajar yang ditanya apa menjadi kesulitannya, kendalanya dengan dia. hati seperti itu Pak. Itu ya, Jadi, pendekatan hati ke hati Pak ya. Iya, itu Gitu. makanya mengajar dengan hati itu yang saya maksud. Penuh keikhlasan, tidak terkait dengan gajinya rendah. Ya. Seperti yang saya nggak dibayar nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau tega, Oke, ya, terima kasih. Baik Pak Amit, sangat bermanfaat ilmunya untuk bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen untuk mampu menciptakan, mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Yang utama kita harus menarik perhatian kepada si siswa supaya siswa menyenangi kita dulu. Kalau dosennya atau gurunya disenangi, maka apapun yang kita sampaikan itu mudah untuk diterima. Begitu. Dengan nanti didukung dengan bagaimana kita persiapan dalam proses pembelajarannya. Begitu, baik, Pak saya Amit, mumpung ingat Pak Indra, ada suatu modelnya. Paikem, pernah dengar enggak? Ya, model Paikem. Paikem. Kenapa di terakhir itu menyenangkan? Ya Pak, pasti ada menyenangkan. Menyenangkan. Itu Paikem itu pembelajaran aktif, Ya. inovatif, kreatif dan menyenangkan. Itu ya. Tapi kalau saya sukanya pakiem sebenarnya. Pakiem. Apa itu Pak? Pakiem itu Pak. Begini, Ada istilah baru nih. Pemirsa, pakiem apa kira-kira pakiem? Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif. Kalau tadi kan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif. Terbalik. Tidak semua orang kreatif, inovatif, ya kan? Ya. Untuk menjadi orang yang inovatif harus kreatif dulu. Maka saya balik, pakiem, bukan paikem. Jadi pakiem. Jadi kreatif dulu, baru inovatif. Gitu. Kalau yang paikem itu mungkin yang buat laki-laki, perempuan. Kalau saya, jadi inovatif baru kreatif. Ini terbalik. Jadi kreatif dulu, baru inovatif. Itu ya Pak Indra. Mantap, luar biasa Pak Amit atas materinya, atas sharingnya pada hari ini. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, Pak Amit ada closing statement nih untuk para guru, untuk para siswa, ya. Monggo, silakan. Baik, Pak Indra. Kalau ingin atau jika seorang guru atau dosen bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kuncinya hanya satu. Jadilah guru atau dosen yang disukai atau dicintai peserta didiknya. Itu Pak Indra. Oke, harus disukai, dicintai peserta didik. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatan, atas waktunya, atas ilmu yang dibagikannya kepada kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Amin. Ya, sehingga kita bisa ketemu lagi di lain. Oh siap Pak Amit, siap, kita undang lagi. Kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, kita tutup dengan salam terima kasih. Jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe channel Unida Malang. Demikian bincang santai pada hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Kita akhiri, sekian, terima kasih.